Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan bawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Seperti Nabi Adam yang tergoda oleh bisikan licik iblis di Taman Eden, Nabi Daud seorang raja yang mulia dan pilihan Allah juga tak luput dari godaan hawa nafsu hingga ia terjerumus di dalam dosa zina. Namun di balik setiap kisah, terhampar hikmah yang luar biasa dari Allah yang mengajarkan kita bahwa bahkan individu teragum sekalipun bisa tergelincir di dalam perbuatan dosa. Tetapi rahmat dan kebijaksanaannya senantiasa menanti bagi mereka yang bertobat. Matahari terbenam di Yerusalem merah dan bercahaya emas. Suasana tenang di istana, tetapi Nabi Daud merasa ada angin perang yang sedang bertiup. Bangsa Amon telah menentang Israel dan waktunya untuk berpindah semakin dekat. Di ruang strategi, Nabi Daud duduk bersama panglima perangnya Yoab dan beberapa penasihatnya termasuk Imron sahabatnya yang setia. Yoab dengan peta perang terbentang di depannya berkata, "Situasi di perbatasan dengan bangsa Amon semakin tegang. Mereka telah menyiapkan pasukan mereka. Kita harus secepatnya bertindak." Nabi Daud dengan pandangan yang tajam menatap peta tersebut. "Kita akan memberi mereka pelajaran. Tapi aku ingin tak ada pertempuran yang tak perlu. Apa rencana terbaik, Yoab?" Yoab menjawab, "Kita bisa mengirim pasukan dari barat dan timur, mengurung mereka di Raba, sehingga mereka akan terpaksa menyerah atau bertempur." Imron yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. "Daud, apakah kau ingin melanjutkan perang ini? Bukankah damai selalu lebih baik?" Daud menoleh ke Imron. Mata mereka kemudian bertemu. "Kadang-kadang untuk mencapai damai kita harus berjuang terlebih dahulu. Bangsa Amon telah menentang kita dan kita tak bisa duduk diam." Kemudian Imron menarik nafas panjang. "Aku hanya khawatir tentang rakyat, karena perang selalu menimbulkan penderitaan." Daud kemudian menepuk bahu Imron. "Aku mengerti kekhawatiranmu, sahabatku. Tapi ini adalah tugas kita sebagai pemimpin untuk melindungi tanah dan rakyat kita. Doa dan tawakal kita harus kuat." Malam itu Daud merasa gelisah. Dari balkon istananya dia memandang kota Yerusalem yang sedang tidur. Pikirannya melayang ke masa-masa ketika dia masih muda berhadapan dengan raksasa, dan bagaimana Allah selalu bersamanya ketika itu. Dalam keheningan malam, Daud pun kemudian berdoa, "Ya Allah, pimpinlah langkahku dalam pertempuran ini, lindungilah rakyatku, dan berikanlah hikmah kepadaku." Seiring dengan awal perang melawan bangsa Amon, takdir mulai menggerakkan roda kehidupan Nabi Daud ke arah yang tak terduga. Pagi berikutnya langit Yerusalem dipenuhi dengan awan mendung, mencerminkan rasa kegelisahan di dalam hati Nabi Daud. Dia kemudian memanggil Yoab dan para penasihatnya termasuk Uria untuk ke ruang strategi. Yoab dengan pandangan tajam ke arah Daud bertanya, "Apakah kita siap berangkat, Tuan?" Daud kemudian menarik nafas dalam-dalam. "Ada sesuatu yang ingin aku umumkan. Aku memutuskan untuk tidak ikut berperang kali ini, dan aku akan menyerahkan kepemimpinan perang kepada Uria." Kejutan tergambar jelas di wajah semua yang hadir. Uria yang tidak menyangka kemudian menatap Daud dengan penuh ketidakpercayaan. "Tuan, mengapa aku? Bukankah lebih baik Tuan yang memimpin pasukan kita?" Daud kemudian menatap mata Uria mencari tanda pengertian. "Kau adalah prajurit terbaikku, Uria. Aku percaya kau mampu memimpin pasukan Israel menuju kemenangan."
Aku memiliki urusan yang lebih besar daripada sekedar berperang melawan suku Amon. Uria kemudian memberikan hormat. Jika itu keputusan Tuan, maka aku akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Namun aku mohon restu dari Tuan agar kita berhasil. Daud pun kemudian mengangguk. Tentu Uria, semoga Allah melindungi kita semua. Setelah pertemuan itu, pasukan Israel berangkat menuju perbatasan untuk menghadapi bangsa Amon. Uria kemudian memimpin dengan keberanian dan determinasi. Meski dalam hatinya ada kebingungan mengapa sang raja memilih untuk tak ikut. Sementara itu, di istana Nabi Daud berjalan-jalan mencari hikmah yang sedang menunggu untuk diungkap. Dimulai dari sebuah tatapan kepada seorang wanita. Hal ini akan mengubah kehidupan segalanya. Malam itu bulan terang menyinari Yerusalem dengan cahaya keemasan. Namun bagi Daud, kesunyian hatinya mengalahkan keindahan malam tersebut. Pengiriman pasukan perang dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja membuat dia merasa terbebani. Dia memutuskan untuk beristirahat sejenak di atas balkon istana. Dari kejauhan, dia mendengar gemercik suara air. Pandangannya dan tanpa disadarinya matanya tertuju pada wanita yang sedang mandi. Wanita itu bernama Batseba, istri dari Uria, salah satu prajurit terbaiknya. Batseba sedang mandi junub untuk mencapai doa, yaitu ritual menyucikan diri. Hal itu mengisyaratkan bahwa Batseba memasuki masa subur. Keindahan tubuh Batseba telah membius Nabi Daud. Dan untuk sesaat, semua tanggung jawab dan kewajiban yang ada di pundaknya terasa lenyap. Namun suara Imron membuyarkan lamunannya itu. Daud, apakah kau baik-baik saja? Tanya Imron dengan kekhawatiran di wajahnya. Daud berusaha menyembunyikan perasaannya dan menjawab, "Ya, aku hanya sedikit lelah. Perang ini benar-benar menguras pikiranku." Imron menyadari ada sesuatu yang disembunyikan oleh Daud, memutuskan untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Kita semua berdoa agar perang ini segera berakhir dan kita akan kembali hidup dalam damai. Daud pun kemudian mengangguk. Terima kasih Imron, aku memerlukan dukunganmu. Namun di dalam hati Daud, konflik baru saja dimulai. Dia tergoda untuk menemui Batseba dan mengenalnya lebih dekat. Namun dia juga tahu bahwa itu adalah pilihan yang salah, karena sebagai seorang pemimpin, dia harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Malam itu Daud sulit tidur. Dia ingat pada tatapan pertamanya dengan Batseba dan pertarungan batinnya semakin sengit. Dia mencoba berdoa memohon petunjuk dari Allah untuk menemukan jalan yang benar dalam gelapnya malam. Daud membuat keputusan yang akan mengubah takdirnya dan seluruh kerajaan Israel. Istana Yerusalem sunyi tanpa kehadiran prajurit-prajuritnya berada di medan perang. Daud menghabiskan hari-harinya dengan cemas mendengar laporan dari garis depan dan seraya berdoa untuk keselamatan para pasukannya itu. Namun pikirannya juga terpecah, terganggu oleh bayangan Batseba. Suatu malam didorong oleh hasrat yang membara itu, Daud memerintahkan pelayannya untuk mengundang Batseba ke istana raja. Wanita itu datang dengan pakaiannya sederhana namun tetap memancarkan kecantikannya alami. Mata mereka bertemu penuh dengan ketegangan dan rasa ingin tahu. Kemudian Nabi Daud pun memulai dengan suara yang bergetar. Batseba, aku memanggilmu ke sini karena aku ingin mengenalmu lebih dekat. Batseba tanpa ragu dan kemudian menjawab, Tuan, aku istri dari Uria prajurit Tuan yang sedang di medan perang. Bukankah kita tak pantas untuk berbicara seperti ini? Daud merasa tertohok namun ia tak bisa menahan diri. Aku tahu Batseba, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang menarik hatiku. Aku hanya ingin berbicara tak lebih. Mereka berbicara panjang lebar malam itu, membicarakan tentang hidup, impian, dan rasa kesepian yang mereka rasakan.
Namun di balik percakapan mereka, ada rasa bersalah dan ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi. Seiring berjalannya waktu, pertemuan rahasia antara Daud dan Batseba menjadi lebih sering. Setan dengan sangat halus mulai melemparkan tombaknya ke pikiran Nabi Daud, dan Nabi Daud pun kehilangan kontrol akal sehatnya. Keduanya terjebak dalam pusaran emosi dan hasrat yang sulit dikendalikan. Syahwat telah memuncak. Setan dan angin malam yang dingin menjadi saksi perzinahan mereka. Mereka hanyut dalam pergumulan terlarang. Mereka merasakan kenikmatan duniawi yang fana ini. Nabi Daud tahu dia telah berbuat salah, tetapi dia tak tahu bagaimana mengakhiri hubungan terlarang itu. Sementara itu, kabar dari garis depan semakin memburuk. Bangsa Amon semakin mendesak pasukan Israel dan banyak prajurit yang gugur. Uria dengan keberanian dan semangatnya memimpin pasukan dengan baik. Ia tetap fokus mengerahkan strategi dan kekuatannya untuk bertahan. Minggu-minggu telah berlalu dan musim dingin mulai menyelimuti kota Yerusalem. Batseba yang semakin sering berkunjung ke istana mulai menunjukkan adanya tanda-tanda kehamilan. Rahasia besar yang dia dan Nabi Daud berusaha sembunyikan kini menjadi semakin nyata. Nabi Daud yang merasa semakin terpojok kemudian memanggil Imron ke ruang pribadinya. Imron yang selalu setia dan penuh pengertian kemudian duduk di samping Daud menunggu sang raja berbicara. "Dia hamil, Imron," bisik Daud dengan suara penuh keputusasaan. Imron menatap Daud dengan mata yang berbinar-binar. Kemudian ia pun bertanya, "Batseba?" Daud pun kemudian mengangguk. "Ya, aku tak tahu harus bagaimana jika Uria tahu. Aku takut apa yang akan terjadi." Imron kemudian menghela nafas. "Kita harus berpikir cepat. Perutnya akan semakin membesar." Sementara Uria berangkat menuju perang ketika dia baru saja selesai bersuci. Setelah berpikir sejenak, kemudian Nabi Daud pun berkata, "Panggil Uria kembali ke Yerusalem. Katakan padanya bahwa aku ingin mendengar laporan langsung dari medan perang." Imron meskipun ragu akhirnya setuju. Beberapa hari kemudian akhirnya Uria pun kembali ke Yerusalem. Daud menerima dia dengan hangat, memberinya makan dan minum, serta mendengarkan laporannya tentang perang. Setelah itu Daud pun mengatakan, "Kau telah bekerja keras, Uria. Mengapa kau tidak pulang dan beristirahat dengan istrimu malam ini?" Uria dengan pandangan yang jujur menjawab, "Bagaimana mungkin aku bisa tidur di rumahku sementara saudara-saudaraku masih berada di medan perang, Tuan?" Nabi Daud merasa semakin bersalah mendengar jawaban Uria. Namun dia terus mendorong Uria untuk pulang ke rumahnya itu, berharap Uria akan tidur dengan Batseba dan percaya bahwa anak yang ada di kandungannya adalah anaknya. Namun Uria menolak untuk pulang ke rumahnya. Ia lebih memilih untuk beristirahat di pintu gerbang istana. Nabi Daud tak kehabisan akal. Uria diberi minuman yang memabukkan sehingga berharap Uria akan bernafsu, lalu segera pulang ke rumahnya dan akan menggauli istrinya itu. Namun meskipun di dalam keadaan mabuk, Uria malah memutuskan langsung berangkat ke medan perang. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, di perjalanan Nabi Daud pun segera merasa putus asa. Rahasia yang dia dan Batseba sembunyikan kini semakin terancam terbongkar. Masa depan kerajaan Israel bergantung pada keputusan berbahaya yang akan dibuat selanjutnya. Keputusasaan Nabi Daud memuncak ketika dia menyadari bahwa rencananya untuk menutupi kehamilan Batseba gagal. Dalam kebingungannya, dia merancang sebuah rencana yang lebih berbahaya. Daud memanggil Yoab ke istana dan memerintahkan, "Aku ingin kau menempatkan Uria di garis depan, di dalam tempat yang paling berbahaya, di dalam pertempuran melawan bangsa Amon.
pastikan dia berada di tempat yang sulit untuk bertahan, karena hanya dia yang bisa melakukannya. Yoab kemudian menatap Daud dengan tajam, mencoba mencari alasan tersembunyi di balik perintah ini. Namun dia hanya menjawab, "Seperti yang Tuhan perintahkan, saya akan memastikannya." Di medan perang, Uria tanpa mengetahui niat jahat Raja Daud yang ditempatkan di garis depan yang paling berbahaya. Dalam salah satu pertempuran sengit, Uria pun gugur sebagai martir. Kabar tentang kematian Uria segera sampai ke Yerusalem. Batseba yang sedang berduka karena kehilangan suaminya itu segera diberitahu oleh Daud tentang kematian Uria. Meskipun dia berduka, dia juga merasa lega bahwa rahasianya dengan Daud tidak akan terbongkar. Daud yang merasa bersalah atas kematian Uria memutuskan untuk menikahi Batseba, berharap tindakannya ini akan menutupi skandal. Namun dia tidak menyadari bahwa tindakannya ini telah menarik perhatian Allah Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, Batseba segera melahirkan seorang anak laki-laki. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Seorang nabi bernama Nathan datang ke istana untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada Daud. Nathan menceritakan sebuah kisah tentang orang kaya yang mengambil satu-satunya domba yang dimiliki oleh orang-orang miskin untuk segera disantapnya. Nabi Daud marah mendengar kisah ini dan berkata, "Orang tersebut harus membayar 4 kali lipat dan segera dihukum atas perbuatannya itu." Kemudian Nathan pun berkata, "Tuanlah orang tersebut. Allah telah memberikan segalanya kepada Tuan. Namun Tuan telah mengambil istri orang lain dan membunuhnya. Anak yang baru lahir ini tak akan hidup lama sebagai hukuman atas dosa Tuan." Kemudian Nabi Daud pun terpukul atas perkataan Nathan. Ia kemudian terjatuh dan menangis menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian ia pun memohon pengampunan kepada Allah dan berjanji untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Daud yang hatinya hancur oleh kesedihan dan penyesalan mencoba menata kembali hidup dan kerajaannya itu. Tetapi luka dari masa lalu selalu menghantuinya. Dia berusaha untuk menjadi raja yang lebih baik, memberikan keadilan dan kesetaraan kepada rakyatnya. Tetapi bayangan dari dosa-dosanya selalu berada di belakang pikirannya itu. Batseba yang juga dirundung oleh duka memilih untuk tetap bersama Nabi Daud, mencari penghiburan dalam keteguhan dan pengampunan. Meskipun anak mereka meninggal sesuai ramalan Nathan, Batseba kemudian melahirkan anak lain. Anak ini kemudian mereka beri nama Sulaiman, yang kelak akan menjadi seorang raja yang bijaksana dan adil. Kisah Nabi Daud dan Batseba ini menjadi cerminan tentang bagaimana kekuasaan dan hasrat bisa saja merusak jiwa, tetapi juga bagaimana pengampunan baik dari Allah maupun dari diri sendiri bisa memberikan harapan dan pemulihan. Wallahu a'lam bishawab. Dia kalau diperintah Nabi begitu cepat. Ada orang yang punya jalannya itu cepat. Itulah Salabah bin Abdurrahman. Kata Buya Haya, kegesitan Salabah bin Abdurrahman dalam menjalankan perintah Rasulullah disebabkan karena kerinduannya pada sang Nabi. Ketika ia diperintah oleh Rasulullah, sahabat Nabi ingin segera menyelesaikannya dan kembali melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat wanita mandi. Suatu ketika, Salabah bin Abdurrahman diperintah oleh Rasulullah ke ujung kota Madinah untuk menyelesaikan satu hajatnya. Pergilah Salabah bin Abdurrahman. Namun, perjalanan itu membuatnya tak sengaja melihat sesuatu yang haram. Itu terjadi ketika dia melewati gang-gang kota Madinah. Salabah bin Abdurrahman melihat satu rumah pintunya terbuka karena diterpa oleh angin. Ketika pintu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain.
Angin turut menerpa kain tersebut. Sedangkan di balik kain tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Tak sengaja Sa'labah bin Abdurrahman melihat sekali wanita tersebut. Lantas, kemudian ia pun mengucapkan istighfar dan segera menutup matanya. Kejadian tersebut membuat ia merasa sangat takut untuk kembali kepada Rasulullah. Ia kemudian menangis dan tidak berani pulang. Sungguh, aku malu kepada Allah dan Rasulullah. Aku jadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang sering diutus oleh Nabi Muhammad. Aku dipercaya oleh dia. Kenapa mataku melihat yang haram? Aku malu kepada Rasulullah. Aku takut. Setelah ini ada ayat yang turun, lalu menceritakan tentang diriku. Kata Sa'labah bin Abdurrahman, dicari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah bin Abdurrahman memilih untuk melanjutkan perjalanannya mengikuti arah langkah kakinya. Tak ada tujuan yang pasti. Dia melanjutkan perjalanan ini karena takut dengan Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggu Sa'labah bin Abdurrahman. Ditunggu pada waktu sholat pertama tidak datang, sholat kedua tidak datang, hingga 3 hari kemudian dia pun tidak datang. Istana kerajaan Israel dipenuhi dengan keramaian dan suara-suara gemerincing perhiasan. Namun di salah satu sudut istana, suasana hening melingkupi kamar Nabi Daud alaihissalam. Dengan mata yang sayu, kemudian Nabi Daud menatap langit-langit kamar yang penuh dilukis indah dengan emas dan batu permata. Suaranya bergetar penuh dengan kecemasan. Ya Allah, mengapa kehangatan tubuhku semakin hilang? Bukankah seorang raja harus tetap kuat demi rakyatnya? Gumam Nabi Daud pelan. Mendengar ungkapan hati sang raja, jadi dia salah seorang penasihatnya pun berbicara. Tuan, mungkin kita harus mencari cara untuk mengembalikan vitalitasmu. Rakyat mempercayai bahwa kemakmuran tanah ini bergantung pada kesehatan raja. Menurut keterangan dan tradisi orang Ibrani, kesuburan tanah dan kemakmuran rakyat sangat berkaitan dengan kesehatan raja, terutama vitalitasnya di atas ranjang. Jika raja lemah syahwat, maka kemakmuran rakyat akan semakin merosot. Atas dasar itu, para pejabat istana mulai bingung mencari cara agar vitalitas rajanya kembali pulih. Nabi Daud kemudian menatap dia dengan mata yang semakin sayu. Apa yang kau sarankan? Dia kemudian menundukkan kepalanya mencari kata-kata yang tepat. Mungkin kita perlu mencari seseorang yang bisa mengembalikan kehangatan tubuh Tuan. Seorang gadis muda cantik yang bisa memberikan kehangatan dan energi kembali. Daud pun kemudian tersenyum lemah. Apakah itu solusi terbaik yang bisa kau tawarkan? Bukankah kita seharusnya mencari jalan yang lain? Namun sebelum dia bisa menjawab, seseorang penasihat lain kemudian berkata, Tuan Raja, meskipun kedengarannya sangat aneh, tapi mungkin cara ini bisa membantu Tuan. Kita harus mencoba semua jalan. Apalagi rakyat sangat mencintai Tuan dan ingin melihat Tuan kembali bugar. Setelah beberapa saat berpikir, kemudian Nabi Daud menghela nafas yang panjang. Baiklah, lakukan apa yang menurut kalian terbaik. Namun jangan sampai rakyatku mengetahui tentang ini. Aku tak ingin mereka semua khawatir. Jadi dia pun kemudian mengangguk dan segera mencari seorang gadis cantik. Para penasihat kerajaan kemudian mengirim pesan ke seluruh penjuru Israel untuk mencari gadis muda yang cantik dan berakhlak mulia untuk melayani sang raja. Kisah tentang pencarian gadis tersebut tersebar cepat di antara para rakyat. Namun rincian tentang tujuan sebenarnya itu akan tetap dirahasiakan. Di sebuah desa yang bernama Sunem, berita tentang pencarian gadis muda itu kemudian mencapai telinga seorang wanita tua. Wanita tua itu yang bernama Miriam. Ia memiliki cucu Abisak namanya.
yang dikenal memiliki kecantikan mempesona. Mendekati Abishag. Mungkin ini saatnya kau tahu membantu kerajaan dan Raja Daud. Abishag yang sedang menurun kemudian menoleh ke neneknya. Apa yang nenek maksud? Miriam pun duduk di sebelah Abishag. Ada berita bahwa istana mencari seorang gadis muda untuk melayani seorang Raja Daud. Dan aku sangat yakin engkau adalah pilihan yang sangat tepat. Abishag pun tersenyum malu-malu. Tapi nenek, apakah aku layak melayani seorang raja sehebat Nabi Daud? Miriam kemudian mengusap pipi Abishag dengan lembut. Kecantikanmu bukanlah hanya pada wajahmu saja, tapi juga ada di dalam hatimu. Aku yakin Raja Daud akan merasa diberkahi dengan kehadiranmu itu. Sebelum matahari terbenam, utusan kerajaan kemudian tiba di Sunem. Abishag dan beberapa gadis lainnya dipresentasikan di depan mereka. Saat mata utusan kerajaan jatuh pada Abishag, mereka merasa ada aura khusus yang menyelimuti gadis itu. Tanpa banyak pertimbangan, kemudian mereka pun memilihnya. Ketika berangkat meninggalkan sebuah desa, Abishag pun menatap kembali rumahnya itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia pun tidak tahu apa yang akan menantinya. Namun dengan doa dan keyakinan, ia akan siap menghadapi semua takdirnya itu. Sementara itu di istana Nabi Daud sedang menunggu. Dengan hati penuh harap, ia berdoa semoga gadis yang akan datang bukan hanya membawa kehangatan untuk tubuhnya, tapi juga cahaya untuk jiwanya. Pagi di istana Yerusalem menyambut kedatangan Abishag dengan cahaya emas yang memancar dari langit. Istana megah dan penuh kemewahan membuat Abishag terpesona, namun sekaligus membuatnya merasa kecil dan canggung. Saat ia diajak memasuki ruangan utama, Abishag bisa merasakan beratnya ekspektasi yang ia letakkan kepadanya. Dengan penuh perhatian, ia pun bisa melihat kecemasan di wajah Abishag. Namun ada sesuatu yang lebih mendalam, yakni sebuah sinar harapan. Selamat datang Abishag, sapa Nabi Daud dengan suara yang lembut. Aku harap perjalananmu itu lancar. Abishag pun kemudian menundukkan kepalanya. Terima kasih tuanku. Semoga kehadiranku bisa membawa keberkahan bagi istana. Nabi Daud pun kemudian tersenyum. Aku yakin akan demikian. Namun sebelum kita melanjutkan, aku ingin tahu lebih dalam tentang dirimu. Apa yang membuatmu spesial di mata utusan kerajaanku? Abishag pun kemudian menghela nafas panjang. Kemudian bercerita tentang kehidupannya di Sunem. Bagaimana ia belajar agama dari orang tuanya. Bagaimana ia memahami pentingnya kasih sayang dan empati dalam melayani. Dan juga bagaimana ia selalu berusaha untuk menggabungkan pengetahuan dan keimanan dalam setiap tindakannya. Seiring habis bercerita, Nabi Daud merasakan ada sesuatu yang hangat mulai memenuhi ruangan. Bukan hanya hangat tubuh, tetapi juga hangatnya hati. Setelah Abishag selesai bercerita, kemudian Nabi Daud pun berkata, Aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu di sini. Aku sangat yakin Allah telah mengirimkanmu untuk alasan yang baik. Abishag pun kemudian menatap mata Nabi Daud. Terima kasih atas kepercayaanmu tuanku. Aku akan berjanji melayani dengan segenap hatiku. Nabi Daud pun segera mengangguk. Aku percaya. Mulai besok kamu akan di sampingku dengan harapan-harapan baru yang ada di hati. Abishag pun memulai tugas barunya di istana. Tak hanya sebagai pemberi kehangatan, tapi juga sebagai sumber inspirasi bagi para raja dan para rakyat. Malam telah tiba, dan istana yang biasanya penuh dengan cahaya emas dan kehidupan kini diliputi oleh keheningan. Di salah satu kamar yang paling megah, Nabi Daud duduk di atas tepi ranjangnya. Pandangannya sangat kosong, seolah tenggelam dalam kenangan masa lalu. Abishag kemudian memasuki kamar dengan langkah pelan.
memakai gaun yang menampilkan kecantikannya. Dengan suara lembut, "Tuanku, biarlah aku melayani Anda malam ini." Nabi Daud pun kemudian menoleh memandangi wajah cantik Abishag. Dengan nafas yang berat ia berkata, "Abishag, aku merasa beruntung memiliki seseorang sepertimu. Tapi mungkin Allah memiliki rencana lain untukku." Abishag pun mendekat. Tangannya meraih tangan Nabi Daud, merasakan hawa dinginnya menyelimuti tubuh raja itu. "Tuanku, biarkan aku mencoba memberikan kehangatan. Biarkan aku menjadi sumber kebahagiaan untuk Anda," bisiknya dengan lembut. Malam itu dengan penuh kasih sayang, Abishag berusaha membangkitkan gairah Nabi Daud. Namun seolah ada tembok yang tak terlihat yang memisahkan mereka. Daud tak mampu menggaulinya. Abishag merasa sedih bukan karena dirinya, namun karena ia tahu apa yang sedang terjadi bagi kerajaan. Ketika fajar menyingsing, Nabi Daud berbaring dekat jendela menatap matahari terbit. Dengan mata berkaca-kaca Abishag mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. "Apa yang akan Anda lakukan, tuanku?" tanyanya dengan suara bergetar. Nabi Daud pun menghela nafas yang panjang. "Aku tahu apa ini artinya. Tradisi mengatakan bahwa seorang raja yang tak mampu melakukan hal itu, maka tak bisa lagi memimpin kerajaan. Tapi aku berharap dengan bantuanmu itu, aku bisa menemukan jalan lain." Abishag mempererat pelukannya. "Kita akan menemukannya bersama, tuanku. Allah selalu memiliki rencana." Kabar tentang ketidakmampuan syahwat Nabi Daud alaihissalam kini mulai tersebar di seluruh istana. Desas-desus merembes ke seluruh kerajaan dan ketidakpastian merasuki hati para rakyat. Di antara para bangsawan, diskusi tentang suksesi kerajaan menjadi topik yang hangat. Sebagian dari mereka sudah mulai mencari aliansi dan dukungan. Adoniah, putra Nabi Daud yang ambisius, melihat ini sebagai peluang. Ia kemudian mengumpulkan sejumlah teman dan pendukungnya untuk merencanakan kudeta terhadap ayahnya. Dalam salah satu pertemuan rahasia, ia pun berbicara dengan semangat. "Kita memerlukan seseorang pemimpin yang kuat, yang bisa memimpin kita menuju masa depan yang cerah. Sayangnya ayahku sudah tak mampu lagi, dan tugas kita untuk memastikan kerajaan ini tetap tak akan bisa berdiri." Salah satu penasihat kerajaan Yedidia yang dikenal bijaksana dan loyal mendengarkan tentang rencana Adoniah. Ia pun segera menginformasikannya kepada Nabi Daud. Dengan hati yang berdebar, ia pun lantas berkata, "Tuanku, Anda harus berhati-hati. Adoniah merencanakan sesuatu yang bisa menguncang kerajaan." Nabi Daud pun dengan mata yang tajam menjawab, "Aku tahu tentang ambisi Adoniah. Namun aku belum memutuskan siapa saja yang akan meneruskan tahtaku." Abishag yang selalu berada di samping Nabi Daud kemudian mencoba untuk memberikannya semangat. "Tuanku, Anda kan masih raja kita. Jangan biarkan desas-desus dan ketakutan mengambil alih oleh pikiran Anda. Anda harus memutuskan apa yang terbaik bagi para kerajaan." Kemudian Nabi Daud pun mengangguk. "Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Aku akan mengadakan pertemuan dengan semua anakku untuk melihat siapa yang layak memimpin setelahku ini." Kemudian Abishag memegang tangan Daud. "Saya akan selalu mendukung keputusan Anda." Ruangan Nabi Daud dipenuhi dengan ketegangan. Semua anak Nabi Daud hadir duduk berderetan di sekeliling ruangan. Cahaya lilin yang redup menambah suasana serius. "Kalian semua tahu mengapa kita berkumpul malam ini?" ujar Nabi Daud dengan suara yang tegas. "Tibalah saatnya bagiku untuk memutuskan siapa yang akan melanjutkan tahta kerajaan." Adoniah duduk dengan percaya diri seakan sudah yakin akan keputusan tersebut. Namun Nabi Daud menatap setiap anaknya satu persatu, berusaha membaca hati pikiran mereka. Sebelum Nabi Daud berbicara lebih lanjut, pintu ruangan terbuka dan masuklah Nabi Nathan. Karena kehadiran mereka di ruangan itu,
Kemudian terkejutlah semua yang ada di ruangan. "Maaf mengganggu," kata Nabi Nathan. "Namun saya rasa ada hal yang penting yang perlu tuanku ketahui sebelum membuat keputusan ini." Nabi Daud pun kemudian mengangguk, kemudian mempersilahkan Nabi Nathan untuk berbicara dengan nada yang serius. Kemudian Nabi Nathan mengungkapkan rencana Adonia dan bagaimana ia telah berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen untuk mengambil seluruh alih tahta. Semua mata tertuju pada Adonia yang tampak terkejut, namun berusaha tetap tenang. Ia pun kemudian bangkit berdiri. "Ayah, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Ayah kan tahu, kondisi ayah saat ini dan kerajaan memerlukan pemimpin yang sangat kuat." Nabi Daud pun kemudian menatap Adonia. Kekuatan bukan hanya fisik Adonia. Seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan, empati, dan juga ketakwaan. Nabi Nathan kemudian memberi kode kepada Nabi Daud ke arah Sulaiman. Kemudian Nabi Daud pun kembali berbicara. "Saya telah memutuskan. Sulaiman anakku yang sangat bijaksana. Kau akan menjadi raja setelahku. Kau memiliki visi dan hati yang tulus untuk rakyat." Adonia tampak marah, namun ia tahu ia tak akan memiliki pilihan lain selain menerima keputusan ayahnya. Ruangan pun kembali hening. Semua menyerah beratnya momen tersebut. Tak lama setelah itu, Sulaiman yang saat itu masih berusia 20 tahun, kini diberkati oleh para imam dan siap untuk diantar duduk ke singgasana raja. Dalam beberapa hari berikutnya, kerajaan bersiap untuk penobatan Raja Sulaiman. Kota Yerusalem dihiasi dengan warna-warna cerah dan bendera-bendera berkibaran. Namun di balik kegembiraan tersebut, ada perasaan melankolis yang menyelimuti ruangan istana. Nabi Daud kini semakin lemah, menghabiskan waktunya di kamar istirahat. Abisak tetap sedia berada di sisinya merawat dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Nabi Daud pun seringkali terdiam tenggelam dalam kenangan masa lalunya, merenungkan semua keputusan dan tindakan yang telah ia ambil. Pada saat malam sebelum penobatan, Nabi Daud memanggil Sulaiman ke kamarnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Nabi Daud pun kemudian berkata, "Sulaiman, kau adalah harapan terakhirku untuk kerajaan ini. Jadilah pemimpin yang adil, yang memimpin dengan kasih sayang dan ketakwaan kepada Allah." Sulaiman pun dengan mata yang juga berkaca-kaca menjawab, "Ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan semua amanah ini. Semoga aku bisa, walaupun menjadi setengahnya saja seperti dirimu." "Insya Allah," kata Nabi Daud tersenyum lemah. "Percayalah pada dirimu sendiri dan Allah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kerukunan di antara para saudara-saudaramu itu." Kemudian hari penobatan pun kian tiba. Yerusalem dipenuhi dengan ribuan rakyat yang ingin menyaksikan momen bersejarah tersebut. Sulaiman dinobatkan sebagai raja dengan segala upacara yang megah. Namun di tengah kegembiraan tersebut, berita duka kian datang. Nabi Daud alaihissalam telah meninggal dunia. Kerajaan pun kemudian berduka. Meskipun telah mengetahui kondisi Nabi Daud yang memburuk, kematian sang raja tetap meninggalkan luka dalam hati rakyat. Abisak yang sangat terpukul memutuskan untuk mengasingkan diri menghabiskan waktunya dengan cara berdoa dan merenung. Kemudian Sulaiman dengan beban berat di pundaknya memulai pemerintahannya itu dengan mengadakan doa bersama untuk ayahnya. Ia pun akan berjanji untuk melanjutkan warisan Nabi Daud dan memastikan kerajaan tetap damai dan makmur. Dalam masa yang duka yang menyelimuti kerajaan, Adonia mencari kesempatan untuk mendekati Abisak dengan tujuan bisa merebut tahta kerajaan. Meskipun awalnya ragu, Abisak menemukan kenyamanan dalam pelukan Adonia, dan kedua hati yang terluka itu pun bersatu. Kemudian,
Mereka berdua memutuskan untuk segera menikah, mencari kebahagiaan dalam kesedihan yang mendalam. Namun, pernikahan mereka tak berlangsung lama karena ambisi Adonia untuk merebut tahta kerajaan kembali. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan, jika dikejar dengan cara yang salah, dapat menghancurkan segalanya termasuk cinta dan keluarga. Namun, di setiap kisah selalu ada hikmah yang dapat diambil, bahwa kebenaran, kesetiaan, dan ketulusan hatilah kunci sejati kebahagiaan dan kedamaian. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.